Sugiman, bagaimana? Keluar Kak di room utama. Gak apa-apa jadi. Pak Sugiman, saya jadikan host ya. Silakan merekam ya Pak Sugiman. Halo Bu Andi Sri. Halo Bu Andin. Ya. Oke. Baik, Bu Andi Sri. Jadi ini Ibu Suwarni dengan Ibu Hikmah yang siapa yang mau jadi host di sini? Kita mau Bu Andin. Ya, sudah mulai Kak merekam Ibu. Ibu Hikmah. Sudah mulai merekam Bu Andi Sri. Oke, baik Bu Andi Sri. Jadi seperti kemarin. Ini Ibu Arnawati ya. Seperti kemarin ya, kita sudah melakukan latihan terkait dengan percakapan coaching menggunakan alur tita. Jadi di sini sebentar, seperti kemarin saya yang pertama dulu yang akan bertindak menjadi coach dan Ibu Andi Sri menjadi coachee. Begitupun sebentar sebaliknya untuk kasus berikutnya. Di room Bagaimana utama. Ibu Andi Sri? Iya Bu Andin. Oke, jadi baik, tadi sudah kita dikasih waktu, bisa langsung dimulai Ibu. Silakan Bapak dan Ibu keluar dulu dari room ini. Hanya yang tinggal itu adalah kelompok 1. Baik, selamat sore Bu Andi Sri, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Andin, alhamdulillah kabar baik. Bu Andin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga walaupun sedikit masih batuk ya Bu Andi Sri karena mungkin pengaruh cuaca ya akhir-akhir ini yang apalagi panas. Ya, panas. Baik, jadi hari ini kita akan membahas sedikit tentang masalah literasi di sekolah ya Bu. Jadi dari hasil rapor mutu pendidikan, saya melihat itu ada beberapa tantangan yang dihadapi terkait masalah literasi. Menurut Ibu Andi Sri, apakah Anda setuju jika kita memulai membahas ini? Iya, betul Bu Andin, saya sangat setuju karena literasi memang menjadi salah satu fokus utama karena melihat sekarang hasilnya itu masih kurang memuaskan, ya. Oke, bagus sekali Bu. Mungkin Bu Andi Sri bisa menceritakan lebih jauh. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan rendahnya skor literasi pada rapor mutu sekolah? Iya, menurut saya merasa mungkin karena kita itu belum memiliki program khusus ya untuk meningkatkan literasi. Terus dilihat dari sekarang ini, kebanyakan anak-anak itu kurang memiliki minat baca yang tinggi dan literasi yang ada itu juga tidak bervariasi. Mungkin faktor-faktor inilah yang menjadi pengaruhnya Bu Andin. Oke, baik Bu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin tadi program literasi yang belum berjalan optimal. Selanjutnya minat baca siswa yang masih rendah dan materi yang kurang bervariasi. Dari ketiga hal ini, menurut Bu Andi Sri, faktor mana kira-kira yang masih perlu diperbaiki pertama kali? Iya, betul Bu Andin. Menurut saya faktor yang harus diperbaiki itu minat baca siswa ya Bu. Karena menurut saya ketika minat baca siswa itu meningkat, pasti secara otomatis akan literasi akan menjadi lebih baik pula. Ya, mungkin seperti itu Bu. Ya, saya sangat setuju ya Bu terkait itu. Apa yang sudah pernah Ibu Andi Sri coba sejauh ini untuk meningkatkan minat baca siswa tersebut? Iya. Kemarin pernah saya mengadakan kegiatan membaca bersama, tapi saya lihat tidak terlalu banyak anak-anak yang antusias Ibu. Mungkin bagi mereka itu kegiatan ini tidak menarik. Ya. Oh, gitu ya Bu. Kira-kira bagaimana perasaan
Ibu tentang hasil kegiatan tersebut. Apa yang menurut Ibu bisa dilakukan berbeda di kemudian di masa depan ya? Iya, betul. Sejujurnya, melihat hal tersebut saya sedikit kecewa ya, karena hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian saya berpikir mungkin sebaiknya saya membuat program yang baru seperti, membentuk sebuah, klub literasi, membuat, apa ya, kompetisi literasi yang menarik untuk anak-anak. Oke, Ya, ide yang sangat bagus Ibu. Bagaimana kalau kita, Bu Andi Sri kita fokus pada 2 hal di sini. ya. Yang pertama, membuat program yang lebih menarik, dan yang kedua memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif. Kira-kira apa langkah pertama yang bisa Ibu lakukan minggu depan? Bagus sekali, Bu. Menurut saya minggu depan itu saya, bisa mungkin membentuk sebuah klub literasi di kelas, kemudian kita membuat jadwal, yang membaca yang teratur dan menambahkan elemen semacam kompetisi yang berhadiah, ya, bagi yang mengikuti kegiatan tersebut. Oh, iya ya, hebat sekali Bu, jadi ada hadiah ya. Iya. Kira-kira apa yang perlu Ibu siapkan untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik? Saya rasa kegiatan ini memerlukan beberapa persiapan yang, tidak mudah ya, seperti mungkin, merancang jadwal, menentukan, buku-buku yang menarik, bahkan kita juga, perlu, adanya, keterlibatan antara, teman-teman sejawat ya, dalam mewujudkan kegiatan literasi ini. Wah, saya sangat mengapresiasi ya langkah-langkah konkret yang, akan Ibu siapkan. Jadi usaha Anda itu untuk memulai program ini luar biasa sekali, Bu, dan saya yakin ini akan membawa perubahan positif, untuk sekolah Ibu ke depannya. Iya, terima kasih Bu, saya juga merasa, termotivasi setelah, kita berdiskusi soal literasi ini. Iya, Oke, bagus sekali, Bu. Jadi setelah, Anda mulai menjalankannya, ini mari kita jadwalkan pertemuan berikutnya ya, Bu, untuk merefleksikan apa yang sudah berjalan dan apa yang masih perlu diperbaiki. iya, insya Allah siap Ibu. Terima kasih atas bimbingannya Ibu Andin. Ya, terima kasih juga Ibu Andi Sri, maaf ya sudah mengganggu waktunya. Eee, terima kasih, Iya, atas tidak apa-apa. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, lanjut atau jeda dulu? silakan Ibu, tadi kan waktunya 15 menit, jadi silakan dilanjut. Baru, selesai pintar baru direfleksi, Di. Kenapa? Selesai Pi, baru refleksi. Oke, silakan Bu. Ya, Bu Andin dulu. Mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi Sri, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kalau Bu Andin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, alhamdulillah baik ya. Kalau melihat dari wajahnya Bu Andin, sepertinya Bu Andin ada masalah ya? Iya, Ibu, sebenarnya, saya ini ada sedikit permasalahan ya, yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja, saya itu suka sekali berbagi dengan teman-teman jika ada masalah. Ya, Bu Andin, kalau boleh tahu, setelah kita berbincang-bincang, apa yang Ibu Andin harapkan dari perbincangan kita? Ya, untuk, saya sih untuk ke depannya bisa menemukan solusi ya, Bu, terhadap permasalahan saya ini. Iya, insya Allah.
eee, saya siap membantu apapun itu Bu Andin yang ingin tanyakan. Ya, kalau boleh tahu, apa permasalahan Ibu Andin saat ini? Jadi permasalahan yang terjadi itu Bu, terletak pada murid-murid saya di kelas Ibu. Ya. Ada beberapa murid ya yang mengalami kesulitan memahami, beberapa pelajaran yang saya berikan. Oh, ada murid yang lamban dalam memahami pembelajaran ya, Bu. Ya. Kalau boleh tahu, apa ya faktor-faktor penyebab, murid Ibu itu sampai lamban menerima pembelajaran yang Ibu Andin berikan ya? Iya, Bu, setelah saya telusuri dan saya pertanyakan, ternyata, ada anak yang tidak sempat sarapan ke sekolah dan ada memang, yang lambat dalam menerima pembelajaran yang saya berikan, Bu. Iya iya. Oh, ada anak yang lamban Iya. mhm. Oh, iya iya. Menurut Ibu Andin sebenarnya seberapa besar harapannya terhadap anak-anak, setelah Ibu Andin berikan pembelajaran? Ya, setidaknya anak-anak, pahamlah Bu, atau setidaknya antusiaslah menjawab pertanyaan dari gurunya, tidak hanya melamun, menggeleng-geleng saja. Jadi saya ingin itu siswa, aktiflah di dalam kelas, ada umpan balik seperti itu Bu. Iya, betul sekali Bu, di kelas itu bagusnya ada umpan balik, ada respon positif lah dari Iya, siswa, bukan hanya diam, menunggu iya. perintah dari gurunya, ya oke. Terus Ibu Andin, bagaimana kira-kira Bu Andin mengatasi masalah yang terjadi di kelas Ibu Andin itu? Jadi, hal pertama yang saya lakukan itu Ibu, bagi murid yang tidak sarapan tadi, bahwa sarapan saya akan memberikan, himbauan bahwa, sarapan itu sangat penting sebenarnya dilakukan di rumah dan akan menginformasikan kepada orang tua untuk membiasakan anaknya, memberikan sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah ya Bu. Dan anak-anak yang lamban ini memahami pelajaran saya akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman yang lainnya lah. Seperti itu, Bu. Nah, rencana yang bagus sekali Bu Andin ya, mengingatkan anak untuk sarapan dulu baru ke sekolah, memberikan bimbingan bagian lamban. Kalau boleh tahu, bimbingan yang seperti apa itu yang akan Ibu Andin berikan ya kepada siswanya? Jadi, bimbingan itu saya berikan berupa latihan-latihan soal. Tentunya ya, Bu, Mmm, bagaimana pemahamannya tentang pembelajaran yang saya berikan, iya tapi iya, tetap saya bimbing ya iya secara iya. terus-menerus, seperti itu, Bu. Oh, iya iya iya. Bagus sekali ya Bu. Tapi kira-kira kapan Ibu Andin melakukan bimbingan itu? Ya, tentunya, bimbingan itu, saya akan lakukan di jam-jam, yang tidak mengganggu jam pembelajaran ya, Bu, seperti jam-jam istirahat Oh ya, atau iya pulang sekolah, ya. iya iya, betul sekali, bagus sekali Bu, melakukan pembimbingan tanpa harus mengganggu temannya yang lain ya. Ya, terus, menurut Ibu Andin, apa komitmen Ibu Andin terhadap, rencana yang telah akan dilakukan ini ke depannya? Ya tentunya saya akan melakukan ini dengan, eee, apalagi konsistensi ya, dengan terus-menerus sampai terlihat perubahan dalam diri pada murid-murid saya, Ibu. Iya, bagus sekali, akan dilakukan terus-menerus, kontinu. Kalau boleh tahu Bu Andin, kira-kira siapa yang akan dilibatkan saja ya dalam, rencana Bu Andin ini ke depannya? Tentunya yang akan saya libatkan Ibu, yang pastinya yang pertama adalah kepala sekolah, orang tua, dan, rekan-rekan sejawat. Iya, bagus sekali Bu Andin rencananya, kita harus, membangun kolaborasi yang baik ya, antara kepala Ya. sekolah, rekan sejawat, dan tentunya orang tua siswa. Dan rencana Bu Andin ini menurut saya luar biasa sekali. Terus, dari perbincangan ini, bagaimana perasaan Bu Andin sekarang?
Alhamdulillah sedikit lega ya Bu, tentunya pasti karena, saya sudah berbagi cerita dengan Bu Andi Sri, mendapatkan solusi yang lebih baik lagi dalam permasalahan yang terjadi dalam kelas saya. Iya, luar biasa sekali. Ibu Andin akan melaksanakan rencananya ke depannya. Bu Andin semangat ya ketika Iya akan Ibu. melakukan rencananya untuk meningkatkan pemahaman siswa yang lebih baik lagi. Ya Bu, insya Allah saya akan semangat dalam membimbing murid-murid saya ke depannya. Amin. Masih ada yang ingin dibahas lagi Bu Andin? Saya rasa sudah cukup ya Bu Andi Sri untuk masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu atas, waktunya kepada saya. Ya, sama-sama Bu Andin. Senang berbagi dengan Bu Andin. Ya, Ya, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Andin ya. iya Bu, terima kasih Assalamualaikum. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik Ibu Andi Sri, tadi itu, sudah kita melakukan praktek coaching-nya sesuai dengan alur Tirta. Tadi saya di kasus pertama saya menjadi coaching, dan Bu Andi Sri menjadi coach-nya, dan di kasus kedua, Bu Andi Sri yang menjadi coaching tadi, saya yang menjadi coach-nya. Alhamdulillah, sudah kita laksanakan. Selanjutnya kita masuk di, apa lagi, tahap refleksinya tadi Ibu. Ya. Iya, Bu. Baik, tadi, setelah perbincangan dengan Ibu Andi Sri, ya terkait dengan, permasalahan kita ya yang terjadi, eee saya, merefleksi, saya sebagai coach tadi, ada apa, refleksi yang saya dapatkan tadi itu, saya berhasil menggali informasi ya dari Bu Andi Sri terkait masalah, literasi, dan mendapatkan pemahaman tentang, tantangan ya yang dihadapi. Selanjutnya bersama Bu Andi Sri, saya, di sini mengidentifikasi minat baca siswa sebagai akar masalah ya yang perlu ditangani terlebih dahulu. Jadi, di sini, Bu Andi Sri tadi menyadari bahwa kegiatan sebelumnya yang kurang efektif dan banyak tadi menyarankan ya program-program yang lebih kreatif lagi, ke depannya. Jadi selanjutnya, di sini Bu Andi Sri tadi, memiliki rencana konkret, untuk membentuk semacam tadi ada saya dengarkan, klub literasi kalau tidak salah ya, serta melibatkan elemen-elemen dalam, kompetensi dan Ibu Andi Sri melibatkan, rekan-rekan sejawat. Dan saya sangat mengapresiasi ya memberikan penghargaan atas, penghargaan atau komitmen yang, ide-ide kreatif yang diberikan oleh Bu Andi Sri sebagai coach, yang membantu meningkatkan motivasi, mereka, terhadap, permasalahan yang dihadapi. Ya itu tadi refleksi, saya terhadap percakapan tadi kita Ibu. Selanjutnya saya serahkan bersamaan Bu Andi Sri. Ya, terima kasih Bu Andin. Tadi pada kasus kedua, Bu Andin sebagai coach dan saya sebagai coach. Adapun permasalahan yang kita bahas yaitu tentang kurangnya rendahnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Ya, adapun siswa yang lamban dalam memahami pembelajaran yang guru berikan. Ternyata setelah ditelusuri penyebabnya, Bu Andin mengidentifikasi bahwa siswa tersebut ada yang tidak sarapan ke sekolah dan ada yang memang memiliki tingkat IQ yang rendah. Kemudian tadi bersama Ibu Andin
bersama-sama mencari solusinya, bahwa diadakan sebuah kolaborasi antara guru dengan orang tua bahwa mengingatkan pentingnya sarapan bagi anak-anak, ya, agar sampai ke sekolahnya itu tidak ada yang lemah, tidak ada yang lemas, mereka kuat dan semangat. Dan bagi yang siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang rendah, Ibu Andin akan melakukan pembimbingan dan memberikan pelayanan khusus dari luar jam pembelajaran sekolah agar tidak mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Iya, Bu. Ya, Ibu Andin memiliki rencana yang sangat bagus sekali demi meningkatkan kembali pemahaman siswa dalam pembelajaran. Kemudian di mana Bu Andin akan melakukan rencana kegiatan ini secara kontinu sampai terlihat memang ada perubahan pada siswa yang dihadapinya itu, ya. Jadi sangatlah bagus kasus yang kita bahas ini menggunakan alur tirta, yaitu kita mengidentifikasi tujuan bersama, Iya. mengidentifikasi akar penyebab permasalahan, kemudian sama-sama merencanakan aksi dan kita akan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan itu secara kontinu ke depannya. Ya, mungkin seperti itu Ibu Andin. Saya kembalikan kepada Ibu Andin. Iya, Ibu, betul sekali ya. Jadi di sini sangat menarik tadi karena kedua kasus yang kita hadapi ini sama-sama terkait dengan kasus di Siswa. masalah ya pembelajaran ya, Ya, coaching untuk pembelajaran siswa. pembelajaran. Ya, jadi apa lagi? Selanjutnya mungkin tadi ada terkait itu apa lagi? Refleksi dirinya Ya, tadi itu kita tulis di mana? kayaknya juga mau diunggah itu di formatnya. Iya. Ya. Saya tadi ada kotak yang mau diisi. Ya, karena kan di situ tadi ada 4 pertanyaan ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apakah langsung dibilang di sini Bu Andi Sri? Ya. Nah, ada Ibu. Bagaimana Bu Andi Sri? Ya. Iya. Jadi tadi itu kita sudah melakukannya itu sesuai dengan alurnya Tirta ya. Iya. Sudah Bu, mulai dari mengidentifikasi tujuan percakapan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya. Sudah sesuai. Masih merekam Ki? Iya.
Itu tadi terkait refleksi diri. Refleksi diri ya setelah melakukan percakapan. Iya. Mungkin bisa apa lagi? Ditulis ya Kemana? Ibu. Tadi yang terkait 4 pertanyaan refleksi diri setelah melakukan percakapan. Mungkin bisa dituliskan hasil refleksinya dari keempat pertanyaan itu. Oh iya. Apa perasaan Coba kita lihat Bu Andi Asri. Iya. Sudah kita lihat refleksi dirinya. Iya, tabel 4, Bu. Refleksi. Ya kan tadi sudah melakukan percakapan dari 2 kasus, jadi ada refleksi dirinya. Tadi Iya. itu 4 pertanyaan. Ya. Iya, sudah ada. Sudah saya lihat 4 pertanyaan ini, Dek. Refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya. Ya. Itu Bu dijawab. Selesai? Pulpen dulu, Dek. Ini ada pulpen ini. Ya, pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya. Ya, menurut Bu Andin? Masing-masing merefleksikan. Ya, jadi dari hasil percakapan tadi ya, ada beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik ya Bu, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan melalui tadi kita menggunakan alur kita. Jadi di sini keterampilan komunikasi 2 arah ya yang sudah berkembang, baik itu dari saya dan Bu Andi Asri mungkin tadi sudah menyampaikan ya ide secara efektif kepada kita, tidak ada penghakiman juga, berhasil apalagi menahan ya untuk curhat secara mendalam ya, memberikan pengalaman dan memberikan solusi terkait tadi masalah. Iya. Jadi sebenarnya ini untuk kasus-kasus banyak ya Bu Andi Sri, tapi mungkin ini kasus yang paling urgent lah yang kita bahas. Iya.
apa yang masih perlu ditingkatkan? Saya rasa Kalau saya sih pribadi tadi dari apa lagi keterampilan perdebatannya itu mungkin tadi seperti yang saya katakan bahwa saya menahan diri ya untuk curhat lebih banyak lagi, dan otomatis yang saya tingkatkan sini lagi ke depannya adalah keterampilan komunikasi sesuai dengan alurnya ya. Baik itu coaching harus betul-betul menguasai konsep percakapan apa yang ingin kita tanyakan, mendengarkan lebih aktif apa yang dibicarakan. Bagaimana, cukup tadi itu 15 menit buat di Sri? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Silakan refleksikan. Sebentar masuk di room utama ya. Pada saat saya konfirmasikan kepada Ibu ya. Iya, Ibu.